Kuda dan kusir itu tampak kelelahan. "Kenapa baru datang, Pak Ali? Sudah berurat kaki kami menunggu di bawah pohon ketapang itu, Pak." Maaf Angku Muda, tadi saya mendapat tugas dari Angku Penghulu untuk menjemput Datuk Maringgi. Karena ada sesuatu urusan katanya. Ternyata Angku Datuk tidak ada di tokonya. Terpaksa saya pergi ke ranah mencari ke rumahnya. Itulah sebabnya saya jadi terlambat. Sam menggerakkan alisnya. "Ayo Nur, naiklah. Agar cepat kita sampai di rumah. Sudah lekat perut ke punggungku." Setelah keduanya naik, kuda berbulu coklat gula tebu itu berlari terkentut-kentut menarik bendi yang dihiasi renda-renda merah menuju kampung Jawa Dalam. Debu-debu dan kerikil halus bertebaran ke udara, dilindas sepasang rodanya yang besar. Oh ya Nur, engkau belum cerita kenapa mukamu memerah tadi? Tadi aku diberi latihan matematika oleh Nyonya van der Stier tentang perjalanan jarum pendek dan jarum panjang pada suatu jam. Oh iya. Tapi Sam, sudah berulang kali ku coba menghitung hingga kepalaku pusing. Tapi tak dapat juga. Bagaimana soalnya? Begini, pukul 12, jarum pendek dan jarum panjang berimpit. Pukul berapa kedua jarum itu berimpit lagi setelah itu? Oh, itu mudah sekali. Oh ya? Pinjam aku batu tulismu. Ini. Coba mana. Ini. Sam lalu menerangkan cara mengerjakan soal itu. Sesekali Nur menanggapi dengan bersemangat. Ketika gadis itu telah paham, bendi yang mereka tumpangi telah sampai di depan sebuah rumah kayu bercat putih dan beratap genteng model rumah Belanda. Nur pun segera turun dan berlari masuk ke halaman. Nur, tunggu. Ada yang terlupa aku sampaikan. Ada apa Sam? Kata-kata Sam membuat Nur menahan langkahnya di tengah halaman dekat bunga. Begini Nur, tadi di sekolah aku telah sepakat dengan Arifin dan Bahtiar akan pergi besok ke Gunung Padang. Nah, apakah kau mau ikut? Kita bisa bermain-main sambil mencari buah jambu keling. Tentu saja aku mau Sam. Tapi aku harus minta izin dulu pada ayahku. Bila boleh, nanti sore aku kasih tahu. Baiklah. Tapi bila kau ikut, kau harus membawa makanan ya. Arifin tadi janji mau bawa air sirup dan aku bawa roti. Aku juga mau pinjam senapan angin si Hendrik untuk berburu burung. Wah, kalau begitu nanti ku pikirkan apa yang akan ku bawa. Bendi itu pun masuk ke pekarangan rumah Sam yang letaknya di sebelah rumah Nur. Sam melihat di depan rumahnya ada sebuah kereta kuda yang bagus. Di beranda, tampak ayahnya sedang berbicara serius dengan tamunya. Oh ya, sebelum cerita ini dilanjutkan, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan tokoh-tokohnya. Sam atau Samsul Bahri adalah anak Sultan Mahmud Shah, penghulu di Padang. Sam telah duduk di kelas 7 sekolah Belanda Pasar Ambacang. Karena Sam murid yang pandai, gurunya telah meminta kepada pemerintah supaya dapat meneruskan pendidikan ke sekolah dokter di Jakarta. Sam dikenal sebagai sosok yang pintar, baik, dan pemberani. Sehingga disegani oleh teman-temannya. Bila tidak ada halangan, 3 bulan lagi dia akan merantau ke Pulau Jawa.
Nur adalah panggilan dari Siti Nurbaya, anak Bagindo Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang yang mempunyai sejumlah toko, kebun, dan kapal. Nur adalah gadis yang cantik, cerdas, dan berperangai baik. Dia dan Sam sama-sama anak tunggal. Persahabatan kedua orang tua mereka membuat hubungan mereka berdua begitu dekat, layaknya kakak dan adik yang bersaudara kandung. Gimana teman-teman kisah tadi? Ternyata Pak Ali mencari Datu Maringgih ke rumah, namun tidak ada. Di mana ya Datu Maringgih? Kita cari tahu yuk di chapter ketiga, hanya di Baruga Sikolah.